Shalom. Injil Matius difokuskan pada penjelasan tentang apa itu Injil dan bagaimana Injil itu harus diterapkan dalam kehidupan para pengikut Kristus. Bagi Matius, Injil adalah kabar baik bahwa Allah telah meresmikan tahap akhir dari rencananya untuk merebut kembali dunia dari kehancuran dosa dan menegakkan pemerintahannya yang adil dan penuh belas kasihan di atasnya, seperti yang dikatakan di Matius 4 ayat yang ke-23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar di dalam rumah-rumah Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Lalu di Matius 9 ayat yang ke-35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar ke rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. 11 ayat yang ke-5. Orang buta itu melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Allah telah memberikan peran utama dalam tahap akhir pekerjaannya ini kepada Yesus. Kerajaannya yang telah lama ditunggu-tunggu dan ditunjuk secara khusus, seperti yang katakan di Matius 2 ayat yang kedua. Dan bertanya-tanya di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Dan juga di Matius 21 ayat yang kelima. Katakanlah kepada putri Sion, lihatlah rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Dan juga di Matius 25 ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Nah, di mana Yesus hadir dalam Injil Matius, ada Allah dan kerajaannya hadir. Seperti yang dikatakan di Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Dan juga di Matius 12 ayat yang ke-28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Pemerintahan Allah terbukti ketika Yesus mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, orang lumpuh, dan buta, dan juga mengumpulkan sekelompok orang hidupnya, yang hidupnya dimaksudkan untuk menunjukkan karakter Allah yang adil dan penuh belas kasihan. Seperti di Matius 4 ayat 23, Matius 5 ayat yang ke-16, Matius 9 ayat 35, Matius 11 ayat 4-5, dan juga di Matius 12 ayat yang ke-28. Allah telah memberikan peran utama dalam tahap akhir pekerjaannya ini kepada Yesus. Kerajaannya yang telah lama ditunggu dan ditunjuk secara langsung. Semua ini merupakan alasan untuk merayakan bagi mereka yang tahu bahwa mereka membutuhkan pembebasan dari dosa. Bagi mereka yang miskin dalam roh, seperti Matius 5 ayat yang ketiga. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Mereka yang rindu melihat keadilan ditegakkan, seperti yang ada di Matius 5 ayat yang ke-6. Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Kemudian di ayat yang
ke-10 dan yang 11. Berbahagialah orang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Mereka yang tahu bahwa mereka membutuhkan pengampunan atas dosa-dosa mereka, seperti yang ada di Matius 6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Matius 9 ayat 10 sampai yang ke-13. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pungut cukai dan orang berdosa dan makan bersamanya dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini, yang kukehendaki adalah belas kasihan, bukan persembahan. Karena aku datang untuk memanggil, bukan untuk memanggil orang yang benar, melainkan untuk memanggil orang yang berdosa." Dan mereka yang bekerja keras di bawah menaati peraturan agama. Di Matius 11 ayat 28 sampai 30. "Marilah yang kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi berkat kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku itu ringan." Ketika Yesus seperti pendahulunya, Yohanes Pembaptis mengkhotbahkan perlunya berpaling dari dosa dan mengikuti Yesus dalam terang kerajaan Allah yang akan datang, seperti yang ada di Matius 3 ayat 1-17 dan Matius 4 ayat yang ke-17. Matius 4 ayat yang ke-17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Orang-orang ini menerima pesan pembebasan tanpa ragu-ragu, seperti yang ada di Matius 4 ayat 20 dan yang ke-22. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia, dan mereka segera meninggalkan perahu serta ayahnya lalu mengikuti dia. Dan dengan sukacita, Matius 13 ayat 44. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya kembali. Oleh sebab itu sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya itu, lalu membeli ladang itu. Matius juga melukiskan gambaran yang serius tentang mereka yang menolak Yesus dan pesannya. Anehnya, lawan-lawan Yesus yang paling bersemangat adalah pemimpin agama yang sangat menghargai pengakuan yang datang dari posisi kepemimpinan mereka dan interpretasi mereka yang cerdik terhadap kitab suci, seperti yang ada di Matius 23 ayat 1-7, Matius 6 ayat 2, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-16. Sehingga mereka menjadi buta terhadap prinsip-prinsip yang dasar, seperti yang ada di Matius 23 ayat yang ke-23. "Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang yang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan." Mereka lebih suka berbicara tentang poin-poin tentang penghujatan Sabat dan hukum persepuluhan daripada mereka menunjukkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan, seperti yang ada dalam Matius 9 ayat 1-7, Matius 12 ayat 1-14, dan yang tadi di Matius 23 ayat yang ke-23.
Mereka lebih suka menemukan cara-cara halus untuk menghindari prinsip-prinsip dasar hukum Allah, seperti menghormati orang tua, daripada membuat pengorbanan yang diperlakukan untuk menaatinya, seperti yang dikatakan di Matius 15 ayat 3 sampai 9. Kontras radikal antara kejahatan dalam hati mereka dan kesalehan serta perhatian lahiriah mereka terhadap hukum Allah akan menunjukkan bahwa mereka sedang bergerak menuju kehancuran kekal, seperti yang katakan di Matius 23 ayat 15. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengakui lautan dan menjelajah daratan untuk menobatkan satu orang saja dan menjadi penganut agamamu, dan sudah ia bertobat kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Dan juga ayat yang ke-33, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular muda, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Akan tetapi yang lebih mengganggu lagi adalah gambaran Matius tentang mereka yang mengaku sebagai pengikut Tuhan Yesus, tapi klaim mereka akan terbukti kosong pada hari penghakiman. Seperti murid-murid Yesus yang sebenarnya, mereka akan melakukan banyak hal dalam namanya, tapi Yesus akan memerintahkan mereka untuk meninggalkannya karena mereka melanggar hukum. Seperti yang ada di Matius 7 ayat 21 sampai 23, Matius 22 ayat 11, dan Matius 25 ayat 11 sampai 12. Dan juga karena mereka mengabaikan murid-muridnya yang membutuhkan makanan, pakaian, perawatan medis, dan dukungan saat berada di penjara, seperti yang ada di Matius 25 ayat 41 sampai 46. Ini tidak berarti bahwa Matius melihat perbuatan baik sebagai dasar untuk masuk ke kerajaan Allah. Sebaliknya, kondisi hati akan menentukan siapa yang akan memasuki kerajaan Allah pada hari penghakiman. Dan perbuatan seseorang akan menjadi manifestasi lahiriah dari kondisi itu. Pohon yang sehat akan menghasilkan buah yang baik, dan pohon yang sakit akan menghasilkan buah yang buruk, seperti yang katakan di Matius 7 ayat 17 ayat 20 dan Matius 12 ayat 33 sampai yang ke-37. Kondisi hati menajiskan seseorang. Kata Yesus, dari kondisi hati terungkap yang dalam pikiran, kata-kata, dan tindakan jahat yang keluar darinya, seperti yang ada di Matius 15 ayat 10 sampai 20. Inilah sebabnya mengapa Yesus dapat mengatakan bahwa pada hari-hari penghakiman, orang-orang yang akan dibenarkan oleh kata-kata mereka, kata-kata ini akan mengungkapkan kondisi hati mereka. Seperti yang ada di Matius 12 ayat 36 sampai 37. Nah, sekarang gimana sih hati seseorang itu bisa berada dalam kondisi yang benar? Yaitu mereka yang menganggap mengikuti Yesus lebih penting daripada apapun dalam hidup mereka. Dalam hidup dapat yakin bahwa mereka berada di jalan menuju jalan kehidupan kekal, seperti yang ada di Matius 16 ayat 24 sampai 27. Inilah yang Yesus maksudkan ketika ia menuntut kesempurnaan dari para pengikutnya, seperti yang ada di Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Dan Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jika engkau tidak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu
dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka kau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mereka yang tentu saja tidak mampu menjadi sempurna secara moral dalam hidup ini. Sesungguhnya Yesus memiliki belas kasihan yang dalam terhadap para pendosa yang membutuhkan pengampunannya. Seperti ada di Matius 9 ayat 9 ayat 13 dan Matius 11 ayat 19. Ia menunjukkan dalam hal ini pemulihan dari para pengikutnya setelah kegagalan mereka yang menyedihkan selama penangkapan dan eksekusinya. Seperti Matius 28 ayat 7 sampai ayat 20. Sebagai konsekuensinya, para pengikut Yesus menjadi sempurna dalam arti bahwa keinginan dan kasih sayang mereka adalah miliknya. Mereka menyadari bahwa mereka harus sepenuhnya bergantung kepadanya untuk menyediakan apa yang mereka paling butuhkan, yaitu Dia. Seperti pedagang dalam perumpamaan yang ada dalam Matius 13 ayat 45 sampai 46. Mereka telah menemukan satu pribadi yang memberi nilai pada kehidupan, dan mereka telah menyerahkan segala yang mereka miliki kepadanya. Tentu saja mereka akan gagal, tapi tidak seperti Yudas. Pengakuan atas kegagalan mereka yang mengarahkan mereka kepada Yesus yang memberkati orang miskin dalam roh, menjanjikan kelegaan bagi yang lelah dan menyerahkan nyawanya sendiri agar dosa-dosanya dapat diampuni. Seperti yang ada di Matius 5 ayat 3, 11 ayat 28 dan 26 ayat yang ke-28. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hatinya, bahkan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Ia seperti orang yang mendirikan rumah di atas batu. Apabila ada angin yang menerjangnya, rumah itu tidak akan roboh. See you and God bless you.